Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas hasil penelitian tindakan kelas yang telah saya laksanakan selama kurang lebih 2 bulan yang lalu. Adapun judul yang saya angkat pada penelitian ini itu peningkatan hasil belajar sosiologi melalui metode diskusi kelompok terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 12 IPS SMA Negeri 12 Makassar. Adapun bab 1 itu yang pertama latar belakang penelitian. Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa di SMA Negeri 12 Makassar. Siswanya kurang aktif dalam diskusi, kurang mampu menyampaikan pendapat secara logis, dan hasil belajar sosiologinya kurang optimal. Maka hadirnya diskusi kelompok dianggap sebagai metode yang efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa. Itu siswa dapat bertukar ide, menganalisis argumen, dan mengasah keterampilan komunikasi dalam suasana yang interaktif. Adapun rumusan masalah yang dapat saya angkat berdasarkan latar belakang tersebut yaitu bagaimana peningkatan hasil belajar sosiologi melalui metode diskusi kelompok terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 12 IPS di SMA Negeri 12 Makassar. Berikut adapun tujuannya, yaitu untuk mengetahui peningkatan hasil belajar sosiologi melalui metode diskusi kelompok terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 12 IPS di SMA Negeri 12 Makassar. Selanjutnya, adapun manfaat penelitian ini, yang pertama manfaat teoritis, yaitu peningkatan pemahaman tentang metode diskusi dalam pendidikan. Yang kedua, kontribusi terhadap penelitian sebelumnya. Adapun manfaat praktisnya, yang pertama bagi guru, yaitu untuk mengidentifikasi masalah pembelajaran dan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, bagi siswa, meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan pemahaman konsep, dan meningkatkan prestasi akademik. Terakhir, bagi sekolah, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran. Selanjutnya adapun bab 3 dari penelitian ini, yaitu kajian pustaka. Yang pertama, pengertian hasil belajar sosiologi. Hasil belajar sosiologi merupakan perubahan yang dicapai peserta didik setelah terlibat dalam proses pembelajaran sosiologi di kelas. Hasil ini tidak hanya terbatas pada kemampuan kognitif, tetapi juga menyentuh aspek afektif dan psikomotorik. Yang kedua, pengertian metode diskusi kelompok. Menurut Ristanto 2017, diskusi kelompok memberi kesempatan bagi siswa untuk saling bertukar ide, mengevaluasi argumen, dan mempertahankan pendapat mereka berdasarkan data dan fakta. Melalui diskusi, siswa dilatih untuk berpikir analitis dan kreatif dalam memecahkan masalah. Menurut Vygotsky juga menegaskan bahwa interaksi sosial dalam pembelajaran berperan penting dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis
Adapun kerangka konsep dan hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut. Metode diskusi kelompok adalah metode pembelajaran yang efektif dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Dalam diskusi kelompok memberikan kesempatan bagi siswa untuk saling bertukar ide, mengevaluasi dan mempertahankan pendapat mereka berdasarkan data dan fakta. Pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi kelompok diharapkan mampu membuka wawasan ide atau argumen untuk mengungkapkan pendapat guna mengembangkan keterampilan berpikir kritis serta meningkatkan hasil belajar. Penggunaan metode ini diharapkan kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara optimal bila dibandingkan dengan siswa yang belajar dengan menggunakan model ceramah saja. Penggunaan metode diskusi kelompok dapat memberikan peluang yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, di mana siswa dapat lebih menguasai materi pembelajaran yang pada akhirnya diharapkan dapat memiliki hasil belajar yang baik. Maka penelitian ini mengasumsikan bahwa penerapan metode diskusi kelompok akan berpengaruh positif terhadap hasil belajar sosiologi dan kemampuan berpikir kritis siswa. Adapun bab 3 dari penelitian ini yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Metode ini merupakan penelitian tindakan kelas atau disingkat PTK, dilakukan secara kolaboratif antara guru sosiologi dan peneliti. Penelitian tindakan kelas menurut Sir Tempo Bulan merupakan penelitian yang dilakukan oleh pendidik di dalam kelas melalui refleksi diri dengan tujuan memperbaiki kinerjanya sebagai pendidik sehingga hasil belajar siswa meningkat dan secara sistem mutu pendidikan dan satuan pendidikan tersebut juga meningkat melalui tindakan tertentu yang telah dirancang sebelumnya. Selanjutnya, lokasi dan subjek penelitian. Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 12 Makassar pada kelas 12 IPS 2 pada semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024 selama 2 bulan dimulai pada bulan Oktober sampai bulan Desember 2024 dengan jumlah siswa sebanyak 21 siswa. Kelas ini dipilih berdasarkan pengamatan awal yang menunjukkan kurangnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran kritis terkait isu-isu sosial. Adapun prosedur dalam penelitian ini yaitu dilakukan dalam 2 siklus. Dengan setiap siklus itu terdiri dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Yang pertama, siklus 1 ada perencanaan, yaitu membuat rencana proses pembelajaran atau disingkat RPP. Terus yang kedua, pelaksanaan. Setelah membuat RPP, maka dilakukan proses pembelajaran di kelas. Lalu yang ketiga ada observasi, yaitu dilakukan saat pembelajaran sedang berlangsung. Dan yang terakhir refleksi. Refleksi ini bertujuan untuk melihat atau menganalisis kembali siklus 1, apakah siklus 1 dapat meningkatkan hasil belajar siswa
atau tidak. Jika belum, maka dilakukanlah siklus 2. Terus yang kedua, siklus 2, yaitu perbaikan berdasarkan refleksi siklus 1. Ada perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Selanjutnya, adapun instrumen dalam penelitian ini, yaitu untuk memperoleh data penelitian ini, maka digunakan instrumen penelitian berupa tes hasil belajar sosiologi, pedoman wawancara, angket, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data, yang pertama, pedoman observasi. Pedoman observasi ini dihitung rata-rata menggunakan rumus jumlah seluruh nilai siswa per jumlah banyak siswa. Terus yang kedua, menggunakan angket, yaitu rumusnya persentase skor penilaian siswa per skor maksimal dikali 100%. Adapun indikator keberhasilan dalam penelitian ini, yaitu indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini adalah ketika memenuhi kategori standar berdasarkan ketetapan Departemen Pendidikan Nasional. Untuk mengklasifikasi hasil nilai siswa kategori prestasi dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, 0 sampai 34 dikategorikan sangat rendah, 35 sampai 54 dikategorikan rendah, 55 sampai 64 dikategorikan sedang, dan 65 sampai 84 dikategorikan tinggi, dan 85 sampai 100 dikategorikan sangat tinggi. Selanjutnya, saya akan membahas hasil penelitian mulai dari siklus 1 sampai siklus kedua. Yang pertama, mulai dari hasil penelitian siklus 1. Pertama, yang dinilai adalah aktivitas guru, yaitu guru mampu menjalankan 5 indikator dengan kualifikasi baik dari 9 indikator. Yang kedua, aktivitas siswa, hanya 3 indikator aktivitas siswa yang terpenuhi dengan kualifikasi baik dari 10 indikator yang diamati. Selanjutnya, hasil belajar siswa bisa kita lihat pada tabel yang telah saya sediakan, yaitu yang mulai dari jumlah seluruh nilai siswa, yaitu 1235, nilai rata-rata siswa 58,81, nilai tertinggi 80, nilai terendah 30, yang tuntas ada 9 siswa, yang tidak tuntas 12 siswa. Jadi rata-rata presentasi ketuntasannya itu 42,86%. Sementara rata-rata presentasi ketidaktuntasannya itu 57,14%. Refleksi siklus 1, itu tantangan. Guru kurang maksimal dalam mengarahkan dan membimbing siswa, sehingga siswa kurang aktif dalam diskusi, dan pelaksanaan diskusi antar siswa belum dilakukan secara optimal. Yang kedua, perbaikan membagi siswa dalam kelompok yang lebih heterogen, memaksimalkan arahan dan bimbingan guru, mendorong diskusi antar siswa, dan memberikan kesempatan yang merata kepada siswa untuk mengungkapkan pendapat mereka masing-masing. Selanjutnya, hasil penelitian siklus 2. Yang pertama, aktivitas guru. Guru berhasil memenuhi 9 indikator dengan kualifikasi sangat baik dari 9 indikator. Yang kedua, aktivitas
aktivitas siswa. Semua 10 indikator aktivitas siswa terpenuhi dengan kualifikasi sangat baik. Selanjutnya hasil observasi hasil belajarnya seperti pada tabel yang telah saya sediakan, yaitu mulai dari jumlah seluruh nilai siswa 1745, nilai rata-rata siswa ada 83,10, nilai tertinggi 95, nilai terendah 60, yang tuntas 19 siswa, yang tidak tuntas 2 siswa. Rata-rata presentasi ketuntasan 48%. Rata-rata presentasi ketidaktuntasannya itu 9,52%. Refleksi siklus 2, guru berhasil menjalankan peran sebagai fasilitator dan mampu menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif. Siswa aktif, antusias, dan mampu menunjukkan kemampuan berpikir kritis mereka selama diskusi kelompok. Hasilnya terjadi peningkatan signifikan dalam hasil belajar sosiologi dan kemampuan berpikir kritis siswa. Refleksi siklus 2 menunjukkan keberhasilan metode diskusi kelompok dalam meningkatkan hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya, pembahasan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa kelas 12 yang diajar dengan menggunakan metode diskusi kelompok. Nilai rata-rata siswa meningkat dari siklus satunya 58,81 menjadi rata-ratanya menjadi 83,10 pada siklus kedua, dan presentasi peningkatan hasil belajarnya itu meningkat menjadi 41,31%. Meningkatnya aktivitas siswa dalam diskusi kelompok pada siklus 2 menunjukkan bahwa siswa telah mampu beradaptasi dengan metode pembelajaran dan mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi. Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat pada tabel yang telah saya sediakan, yaitu tabel presentasi selisih nilai rata-rata siklus 1 dan siklus 2. Nilai rata-rata siklus 1 yaitu 58,81, nilai rata-rata siklus 2-nya itu 83,10. Jadi presentasi peningkatannya itu 41,31%. Kesimpulan dan saran. Metode diskusi kelompok terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar sosiologi dan kemampuan berpikir kritis siswa di SMA Negeri 12 Makassar. Diskusi kelompok mendorong siswa untuk lebih aktif berpartisipasi, bertukar ide, dan menganalisis argumen secara kritis. Disarankan agar guru menerapkan metode diskusi kelompok secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memfasilitasi perkembangan kemampuan berpikir kritis siswa. Sekian video pembahasan hasil penelitian tindakan kelas yang saya bahas pada kesempatan ini. Jika ada kesalahan kata atau penelitian saya kurang maksimal, mohon dimaafkan, dan jika ada saran dan tambahan dari teman-teman semua, mohon di komen di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Salam sukses.